Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman mahasiswa yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bersama melihat sosialisasi program dari bidang 4, pengabdian masyarakat. Bisa mungkin di spotlight ya, Stefanus selaku koordinator, Ya, dan terima kasih. Juvika Eng. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai program yang telah dirancang oleh bidang 4 selaku bidang yang lekat dengan kemasyarakatan ya, baik itu antara STT dengan gereja. Nah, teman-teman bidang 4 nih, saya mau nanya, jadi kalau teman-teman melihat ya, masa pandemi ini banyak yang berubah, new normal, bahkan kita bisa lihat ya, sekolah kita begitu banyak merubah kurikulumnya, bahkan kita ada yang belajar di kampus maupun di rumah. Nah, saya mau bertanya, menurut bidang 4, apa yang dibutuhkan gitu? Kebutuhan apa yang bidang 4 lihat untuk mahasiswa dalam lensa bidang 4 sendiri sebagai hubungan masyarakat ya? Mungkin Stefanus dan Jovika bisa jawab. Ya, sebenarnya jika kita mengacu kepada isi Senat di tahun ini, yaitu di tahun 2020 periode 2001, bidang 4 itu berusaha menggarap nilai yang terlampir pada butir ketiga, yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat, serta membangun relasi antar STT dengan gereja atau dengan STT lain. Nah, dari hal itu sebenarnya banyak hal yang dapat diprogramkan. Namun memang di situasi seperti ini membuat kita berpikir kira-kira program apa yang relevan gitu untuk kita dan komunitas kita gitu. Nah, jadi kami melihat bahwa komunitas itu sebenarnya juga adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak berpikir bahwa masyarakat itu hanya orang luar yang di luar dari komunitas kita, tetapi kita juga sebenarnya adalah bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Apalagi ketika sebagian dari komunitas kita dibatasi oleh situasi sehingga membuat mereka mau tidak mau belajar di rumah. Jadi kondisi itu sebenarnya dari kondisi itu sebenarnya kita bisa berangkat ke program apa. Kemudian isu-isu yang berkembang di kehidupan sosial adalah menjadi salah satu sebenarnya yang diupayakan untuk dihadirkan di dalam komunitas sebagai pembelajar teologi. Gitu. Nah, sebagai komunitas yang bergerak di bidang teologi, kita juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Jadi seharusnya kita sebagai mahasiswa teologi itu juga update dengan isu-isu yang berkembang di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu bidang 4 menghadirkan satu program yang pertama itu adalah yaitu memberikan berita atau isu-isu yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita berada di rumah, apalagi kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi perlu banget informasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Jadi bidang 4 itu akan berusaha memberikan informasi-informasi yang terupdate berkaitan dengan kehidupan sosial. Sehingga kita juga tidak ketinggalan informasi tentang bagaimana kehidupan sosial itu. Sehingga kita juga bisa dapat menanggapi hal itu gitu. Nah, hal itu yang dilakukan oleh bidang 4 gitu, agar komunitas kita tidak hanya menjadi komunitas yang update ya terhadap pengetahuan teologi saja, tetapi juga kontekstual dengan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat gitu. Itu program yang pertama sebenarnya. Nah, kemudian program yang kedua itu juga sebenarnya masih berangkat pada misi Senat pada butir yang ketiga, yaitu membangun relasi dengan gereja, membangun relasi dengan STT lain. Kehadiran STT Ahmad Agung itu kan di tengah masyarakat dan gereja tidak terlepas dengan relasi yang harus dibangun dengan relasi yang baik. Oleh karena itu, bidang 4 juga sebenarnya mencoba merancang program yang kami beri nama itu Let's Talk gitu. Nah, Let's Talk ini adalah sebuah ruang diskusi agar mahasiswa dan dapat
dengan mahasiswa lain, dengan gereja lain itu dapat bertukar pikiran, dapat berdiskusi. Tapi juga berkaitan dengan isu-isu sosial yang berkembang di kehidupan kita. Atau bisa juga ruang diskusi ini sebenarnya mengangkat satu isu sosial juga di tengah masyarakat, tetapi menghadirkan orang yang expert di bidang isu itu gitu. Contohnya misalnya berkaitan dengan isu kesehatan misalnya. Kita bisa mengundang orang yang expert di bidangnya, lalu kita berkolaborasi, bertukar pikiran, kita juga mendapat pengetahuan dari orang-orang tersebut. Gitu. Atau berkaitan dengan pendidikan masa pandemi ini, kita bisa memanggil orang yang expert di bidangnya untuk membahas itu, dan kita juga menanggapi. Gitu. Nah, kalau yang di bagian kedua itu, kita misalnya mengundang orang yang expert di bidangnya itu, kita juga bisa mengundang STT lain juga untuk bergabung. Atau gereja lain, gereja sahabat, untuk ikut bergabung bersama dengan kita, berkolaborasi untuk menanggapi hal-hal tersebut, atau ikut bersama-sama dalam pembelajaran tersebut. Itu ya dua program yang kami rencanakan untuk di masa pandemi ini. Dua program ini menurut saya adalah program yang relevan juga, dan saya pikir isu-isu sosial ini juga harus menjadi perhatian bagi kita gitu. Sebagai mahasiswa teologi yang mencoba kontekstual di dalam berteologi. Nah, di dalam program kedua ini ternyata tidak hanya sebuah upaya untuk membangun relasi antara STT dengan gereja, tetapi juga bagaimana berkontribusi bagi kehidupan masyarakat dengan membahas, dengan berdialog masalah-masalah sosial. Mungkin itu saja dari saya. Nanti apakah Saudari Jupika bisa menambahkan? Ya, jadi dalam perencanaan program kami, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua gitu. Dari bidang 4 sudah merancang Let's Talk untuk dijalankan bersama-sama dengan mahasiswa yang lain gitu. Nah, jadi program ini akan dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali gitu, dan dilakukan pada semester depan. Nah, untuk peserta yang akan mengikuti Let's Talk ini adalah seluruh peserta STH dan juga MDiv, dan kemudian masyarakat luas dan juga gereja. Nah, pembinaan ini atau Let's Talk ini bersifat wajib untuk seluruh STH dan juga MDiv, dan kemudian dilakukan pada bulan April gitu. Jadi dalam waktu 1 semester ini, kami akan dari bidang 4 akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin program ini supaya di tahun depan program ini akan menjadi satu program yang sangat baik, yang bisa membentuk dan bahkan menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang di luar sana. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, thank you untuk Stefanus dan Juvika. Saya melihat bidang 4 sangat baik ya di tengah-tengah masa pandemi ini pun masih terus bisa melihat sisi apa yang bisa kita buat untuk teman-teman mahasiswa, tidak hanya fokus kepada diri sendiri, komunitas internal, tetapi bisa juga melihat apa yang terjadi di luar STT ini gitu, masyarakat, gereja maupun STT lain. Nah, teman-teman, ada hal yang ingin saya coba tanyakan ya, mungkin kepada teman-teman. Jadi mengenai Let's Talk ini, saya rasa ini wadah yang sangat baik, dan menurut saya mungkin teman-teman mahasiswa baru pun juga melihat ini hal yang baru ya untuk semester depan nanti yang akan digarap oleh teman-teman bidang 4. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah teman-teman MTH, EMIN maupun sertifikat ini dapat berinteraksi juga dalam Let's Talk ini gitu. Khususnya mungkin ketika membahas isu-isu yang saya rasa baik ya mengenai sosial maupun gereja dan isu-isu lain. Ini bisa teman-teman jabarkan. Ya, terima kasih Ndri untuk pertanyaannya. Memang di dalam bagian ini sebenarnya
STHMDIV adalah orang yang akan wajib ikut di dalam program ini. Cuman ini tidak menutup kemungkinan juga bagi mahasiswa sertifikat, MTH dan EMIN gitu. Akan sangat baik sekali mereka ikut berkolaborasi juga gitu. Sekalipun mungkin bukan satu kewajiban juga untuk mereka bisa hadir, gitu. Tapi kalau bisa memang kami harapkan juga kehadiran mereka berpartisipasi aktif untuk bertukar pikiran dan berdiskusi berkaitan dengan pembicaraan kita yang akan kita bahas. Mungkin itu saja dari saya. Kalau Juvika, silakan boleh menambahkan. Sudah cukup. Oke, berarti teman-teman setiap mahasiswa pun juga bisa join-nya dalam program bidang 4 ini. Teman-teman BPH lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau berdiskusi mengenai program bidang 4 nanti. Ya, kalau dari saya, terima kasih untuk bidang 4 atas pemaparan programnya. Saya rasa ini program yang baik yang telah dipikirkan bidang 4 ya. Pertanyaan saya satu, khususnya program yang pertama itu, bisakah teman-teman bidang 4 elaborasi lagi atau perjelas lagi bagaimana rincian pelaksanaannya? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ko Aldi untuk pertanyaannya. Kami akan berusaha mencari informasi terkhusus yang terupdate dan tidak hanya terupdate tapi juga dari sumber-sumber yang mungkin terpercaya secara umum. Kami akan melihat isu-isu tersebut apakah relevan juga, apakah dapat didiskusikan juga dengan di dalam komunitas kita sebagai komunitas teologi. Kemudian setelah kami mendapatkan sumber yang baik dan informasi yang baik, kami coba diskusikan lagi kepada di bagian bidang 5 gitu untuk apakah bisa juga ikut kami bisa menyampaikan program ini. Jadi tidak hanya kami saja yang pada akhirnya mendapatkan informasi itu, tapi kami juga harus diskusikan dulu kepada bidang 5 yang memegang informasi di bagian informasinya kita gitu. Atau apakah kami nanti boleh juga join di sana sebagai orang yang memberikan informasi secara langsung, yaitu nanti hasil diskusi begitu. Jadi tepatnya ini sebenarnya pemberitaan, informasi pemberitaan yang dikirim dan disortir apakah ini layak untuk masuk di komunitas kita gitu. Jadi tidak sembarangan informasi juga gitu. Dan pada akhirnya kita juga takut bahwa informasi itu pada akhirnya misalnya hoax. Jadi kan itu juga tidak baik juga dan dapat menjadi batu sandungan. Nah, kami akan berusaha untuk mensortir benar-benar informasi itu. Apakah informasi itu sudah valid benar dengan sumber yang pas. Lalu kami juga akan mengkonfirmasi dengan bidang 5 gitu, secara singkat untuk membicarakan itu apakah ini bisa masuk kepada komunitas kita. Mungkin seperti itu, Pak Aldi. Baik, terima kasih untuk Stefanus penjelasannya. Tambahan mungkin, untuk rincian pelaksanaannya, program ini akan kami lakukan dalam waktu 1 bulan sekali. Mungkin di akhir bulan kami akan melakukan pengupdatean tentang apa yang akan di-post gitu. Jadi setiap akhir bulan dari bidang 4 akan memunculkan satu informasi baru mengenai hal-hal yang mungkin sedang booming atau yang sedang terjadi di sekitar daerah kita gitu, ataupun isu-isu di tempat teman-teman yang sedang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah gitu, dengan melihat isu-isu dan lingkungan kita juga. Itu saja. Thank you Jovika untuk tambahannya. Thank you untuk pertanyaan dari Ko Aldi. Untuk Lukas, apakah ada yang mau didiskusikan? Ya, mungkin dari saya terlebih dahulu terima kasih untuk pemaparan yang diberikan oleh Stefanus dengan Jovika yang sangat baik gitu, dengan program yang tentu saja mereka pikirkan bersama, tidak mudah untuk dapat menyesuaikan kembali di era masa pandemi begitu ya, dengan metode yang baru. Pertanyaan saya mungkin hanya satu saja, jadi terkait dengan informasi-informasi yang diberikan begitu terkait dengan isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat
apa yang teman-teman itu bisa harapkan terjadi bagi komunitas kita ini. Jadi apakah kita hanya sekedar mendengar suatu informasi atau lebih kepada kita menjadi mahasiswa atau komunitas yang justru tanggap dan aktif untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita, di mana kita berada begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Lukas, pertanyaan sangat baik sekali. Saya berpikir bahwa ya memang informasi yang kita dapatkan tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan saja gitu. Nah, satu sisi dari tujuan tadi yang setelah saya paparkan di bagian awal bahwa saya berpikir bahwa mahasiswa teologi itu harus kontekstual gitu dalam berteologi. Nah, salah satu adalah berangkat dari kehidupan masyarakat gitu. Nah, penghadiran isu di tengah-tengah komunitas kita mungkin dapat menolong kita sebagai mahasiswa teologi pada akhirnya dapat berdiskusi di dalam komunitas ini maupun di dalam luar komunitas juga, baik secara khusus teman-teman yang mungkin belajar di rumah, pada akhirnya untuk mengintegrasikan gitu pemahaman teologi dengan isu-isu tersebut gitu. Bisa dalam bentuk tulisan kah, misalnya dalam bentuk tugas paper yang ada di kelas misalnya kan, kita bisa kolaborasikan dengan isu-isu sosial misalnya. Nah, itu bahkan sangat baik sekali gitu untuk bisa dilakukan. Kami sebagai bidang 4 sangat mengharapkan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya teologi yang kita pelajari itu bisa kita dialogkan dengan isu-isu yang ada di masa kini gitu. Ya, minimal di dalam refleksinya kita. Minimal di dalam refleksinya kita, bahkan kita juga bisa mendiskusikan hal tersebut misalnya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam komunitas. Bagaimana menurut teman-teman tentang isu ini misalnya. Saya pikir diskusi yang seperti itu akan sangat baik sekali sehingga kita juga bisa terbuka dengan hal-hal yang berada di luar kita begitu. Mungkin seperti itu yang bisa kita harapkan dari program yang pertama ini gitu. Saya rasa cukup ya untuk interaksi kita pada hari ini. Saya melihat bidang 4 memang merupakan bidang yang akan terus mendorong teman-teman mahasiswa supaya bisa peka terhadap komunitas yang utuh. Jadi tidak hanya komunitas STTA ini dalam, tapi komunitas kita yang lebih besar lagi, yaitu konteks kita tinggal di Indonesia ini, bahkan dunia ini. Bisa melihat isu-isu terkini, bahkan kita bisa menjadi hamba Tuhan yang relevan ya, sesuai dengan profil fisik kita, bisa kontekstual, jadi kita bisa peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Terima kasih untuk bidang 4 telah memaparkan program yang sangat baik. Saya harap teman-teman mahasiswa yang melihat video ini pun dapat enjoy dengan setiap program, dapat memaknai program bidang 4 yang telah dibuat, supaya kita bisa sama-sama dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan yang mahasiswa yang relevan, berkehidupan spiritual sejati, tapi juga tetap kritis dan kreatif. Terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa di pemaparan program selanjutnya.